salah diagnosa. Menantu saya itu dokter juga, Dok. Gak mungkin dong kalau dia tuh nggak tahu kalau dia punya penyakit kanker leher rahim. Hasil uji lab dan scan menunjukkan adanya pertumbuhan sel kanker di rahimnya, Bu. Dan itu harus segera dioperasi agar penyebarannya tidak kemana-mana. Apalagi sel kanker yang tumbuh di rahim Airin itu termasuk sel kanker yang ganas, Bu. Jadi dok, rahim istri saya harus diangkat. Apa nggak ada cara lain, Dok, untuk bisa mengangkat sel kanker yang ada dalam tubuh menantu saya? Cuma itu cara satu-satunya untuk mencegah penyebaran sel kanker ke seluruh organ lainnya. Dok, jadi menantu saya itu nggak bisa hamil kalau rahimnya itu diangkat. Iya, betul, Bu. Jadi rahimku harus diangkat, Mas. Iya sayang. Cuman itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa kamu. Ya Allah, inikah cobaan yang harus aku jalani, ya Allah. Aku bakalan gak punya rahim, dan aku gak bakal bisa hamil. Tolong jangan beritahu ibuku soal sakit ini. Aku gak mau ibu sedih. Anaknya punya kanker rahim. Aku gak bisa punya anak lagi, Mas. Gak bisa punya anak, maafin aku, Mas. Sabar sayang. Assalamualaikum, Bu. Roy, ngapain kamu jemput Airin? Dia kan bisa pulang sendiri. Pekerjaan kamu itu lebih penting untuk diurusin, Roy. Maaf, Bu. Ini Airin yang salah. Tadi Airin yang minta Mas Roy jemput Airin di rumah sakit. Harusnya kamu tuh mengerti. Suami kamu ini banyak kerjaannya, banyak yang diurusinnya. Ini malah minta jemput dari rumah sakit. Pulang sendiri, apa susahnya sih? Iya, Bu. Maaf. Roy, kamu dengerin Ibu ya. Mulai saat ini, kamu fokus dengan kerjaan kamu. Mengenai Airin, biar aja dia ngurusin dirinya sendiri. Mas, kenapa Ibu sikapnya tiba-tiba berubah sama aku? Ya kamu pikir aja sendirilah. Udahlah, aku mau kembali ke kantor. Mbak Airin? Mbak Airin? Ada apa? Di luar ada orang dari kampung sebelah. Mau minta tolong, katanya istrinya mau melahirkan. Oh, ya udah. Saya siap-siap dulu ya. Ya, saya tunggu di depan ya, Mbak. Ya. Bi, ada apa di depan rame-rame? Itu suami pasiennya Mbak Airin, Bu. Sepertinya istrinya mau melahirkan. Oh, jadi motor yang pergi tadi itu motor Airin? Iya, Bu. Yaudah, Bi, kamu ke belakang aja. Ya. Gimana sih ini si Roy? Roy! Roy! Buruan, Roy! Ada apa sih, Bu? Harusnya ibu yang bertanya sama kamu. Kenapa kamu biarkan istri kamu itu pergi sebelum jam kerja? Loh ya memang tiap hari gitu kan.
Itu kan memang kerjaan dia, kalau ada orang datang ke sini minta tolongnya dibantu lah. Dia kan dokter, Bu. Gimana sih? Itu ya, masalah istri kamu itu. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Sampai sakit kanker pun dia nggak tahu. Istri kamu itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Yang rugi itu kamu. Kamu yang nggak bisa punya anak. Ibu jadi mikir. Mau misahin kamu sama Airin. Kenapa baru hal ini dipermasalahkan sekarang? Bukankah selama ini Ibu dan Mas Roy selalu mendukung aktivitas Airin sebagai seorang dokter? Ya, tapi kan kamu juga harus mikirin diri kamu sendiri dong. Jangan cuma mau nolongin orang lain, kesehatan kamu sih kamu telantarkan. Mikirin diri sendiri seperti apa, Mas? Airin ini kan dokter, punya kode etik. Kalau ada pasien yang butuh pertolongan, Airin harus segera membantu, Mas. Kamu tuh sibuk nolongin orang lain, sampai kamu kena kanker aja kamu nggak sadar. Jadi ini masalahnya. Karena Airin tidak bisa beri anak. Ya iyalah, laki-laki mana yang tidak mau punya keturunan dari darah dagingnya sendiri? Ya aku juga mau punya anak. Tapi kan kita bisa adopsi anak, Mas. Enggak. Ibu nggak setuju kalau kamu mengadopsi anak yang nggak tahu asal-usulnya. Kalau anak itu penyakitan gimana? Dan punya latar belakang yang nggak benar gimana? Maaf, Bu. Semua anak yang terlahir itu tidak berdosa. Semua tergantung orang tuanya. Bagaimana membesarkan anak-anaknya. Kalau memang anak yang diadopsi itu terkena penyakit, memang sudah takdirnya yang harus kita jalani, Bu. Dengar ya kamu Airin. Jangan ajarin ibu tentang baik dan buruknya. Pokoknya, ibu mau punya cucu darah daging menantu ibu sendiri. Paham kamu? Masih untung kamu tuh tidak dicerai sama Roy. Mas, memangnya masalah ini nggak bisa diomongin baik-baik. Kenapa mesti ibu yang memutuskannya, Mas? Dia tuh ibu kandungku, Airin. Aku nggak mungkin dong menentang ucapan dia. Aku nggak mau dianggap anak durhaka. Aku paham, Mas. Aku paham. Tapi ini menyangkut rumah tangga kita. Alah, kamu tuh ngerti nggak sih? Kalau ibuku bilang jangan angkat anak, ya udah jangan. Turutin aja apa kata dia. Kamu tahu nggak sih? Semua di rumah itu kacau gara-gara kamu, tau nggak? Ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Dokter! 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 Bu, tolongin istri saya, Bu. Istri saya udah kejam, terus pingsan. Terus sekarang istrinya di mana? Ada di depan, Bu. Badar, tolong temenin bapak ini bawa ke ruang IGD istrinya. Baik dok, mari Pak. Suster, kamu tolongin saya panggil dokter Hari ya buat tanganin pasien yang barusan. Baik, Dok. Makasih ya. Assalamualaikum Tante Dian. Waalaikumsalam. Airin, jangan lupa nanti datang ya. Tante sudah bikin masakan kesukaan kamu. Loh, memang lagi ada acara apa hari ini Tante? Kok kamu malah balik nanya? Memangnya ibu mertua kamu nggak ngomong kalau nanti malam ada arisan keluarga di rumah tante? Oh, mungkin ibu lupa kali ya. Lagian kebetulan minggu ini saya lagi sibuk banget soalnya. Oh, kirain ada apa. Ya sudah, jangan lupa nanti datang ya. Insya Allah Tante. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Masya Allah Fitri, apa kabar kamu? Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Oh iya Umi. Apa, Nak? Aisyah mau tanya sama Umi. Sebenarnya ini tanya sambil cerita, Mi. Boleh kan? Boleh. Kenapa sayang? Bu Dokter Airin divonis mandul, tidak bisa punya keturunan, Mi. Tapi Bu Dokter Airin diperlakukan secara tidak baik oleh suami dan mertuanya. Padahal dia sudah berusaha untuk menawarkan adopsi anak. Menurut Umi, apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang divonis tidak bisa punya keturunan dan diperlakukan tidak baik oleh mertua dan suaminya sendiri, Umi? Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu ya, Neng, cobaan yang dihadapin oleh Dokter Airin. Iya, Umi. Fatimah juga kaget dengar seperti itu. Terus lanjutannya bagaimana, Umi? Jadi kalau menurut Umi yang harus dilakukan ya pertama sabar terhadap takdir yang Allah berikan. Sebab Allah itu memberikan sesuatu pasti yang terbaik. Biyadikal khair. Apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Makanya ya mudah-mudahan Dokter Airin tetap tabah. Yang kedua jangan lupa terus berdoa, terus berdoa. Kenapa? Karena doa itu pertama bisa merubah takdir saya. Yang kedua doa itu adalah muhul ibadah, puncak daripada ibadah. Ya kita doakan aja mudah-mudahan Dokter Airin tabah ya. Roy, kamu itu udah punya alasan untuk bisa menceraikan Airin. Airin itu nggak bisa ngasih kamu anak. Itu sudah suatu alasan yang kuat untuk kamu bisa menceraikan dia. Kenapa kamu belum lakukan? Aku terikat janji, Bu, sama Airin. Janji apaan? Dulu, Bu, selesai akad nikah, Roy janji sama dia, Roy akan mempertahankan keluarga kita sampai maut memisahkan kita berdua. Kecuali kalau dia buat kesalahan fatal atau dia yang minta cerai. Tapi kan ini enggak. Emang vonis mandul bukan kesalahan fatal, Roy. Airin itu nggak bakal minta cerai. Karena dia memang nggak mau dicerai. Hai, Udian apa kabar? Sehat? Apa kabar? Airin mana? Tadi dia telepon saya. Katanya dia bisa datang loh. Tadinya sih Airin mau datang. Tapi tiba-tiba ada telepon. Jadi nggak jadi dia datang Airinnya. Kirain ada apa. Mbak Yu, masih ingat nggak sama putrinya Jenggrus? Tere maksudnya? Iya. Oh iya, aku ingat. Dia ada di sini loh. Oh iya? Mana dia? Halo Tante. Ini dia Terenya datang. Mudah-mudahan Tere belum menikah. Biar aku bisa nikahkan dia sama Roy. Ya Allah, ya Tuhanku. Hamba sudah ikhlas. Kalau memang harus hamba menjadi perempuan yang mandul, tidak bisa punya anak, berikanlah hamba kesabaran untuk menghadapi suami dan mertua hamba, ya Allah. Tere, sebentar ya. Tante mau ngomong bentar ya. Ayo Roy, mari. Kenapa Tante? Tante mau nanya. Iya Tante. Tere udah menikah. Tere belum nikah Tante. Benar. Benar, Tere nggak bohong Tante. Tere belum nikah. Sepertinya kamu sama Roy emang berjodoh, Re. Oh iya, kamu mau nggak kalau Tante jodohin sama Roy? Loh, bukannya Mas Roy sudah menikah sama Airin Tante? Iya sih, tapi rumah tangga mereka ada masalah. Udah nggak bisa dipertahankan lagi. Memangnya kenapa ya Tante? Airin itu nggak bisa memberikan Roy anak karena rahimnya udah diangkat. Dia kena kanker rahim.
Oh, jadi gitu. Iya, maka dari itu Tante pingin mereka berpisah. Akhirnya kesampaian juga aku nikah sama Mas Roy.